Shalom, selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati dan diri menerima lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Minggu 2 Agustus 2020. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang selalu setia dalam hidup kami, kendati seringkali kami tidak setia. Di malam ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahaminya. Berfirmanlah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-131 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berbunyi demikian. Menyerah kepada Tuhan. Nyanyian Siara Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Berserah kepadanya. Bagi Bapak Ibu yang biasa traveling atau bepergian, mungkin pernah merasakan ketika dalam penerbangan lalu melihat keluar jendela, sejauh mata memandang terhampar hanyalah awan yang luas. Atau ketika di atas kapal yang berlayar di tengah samudra dan yang terlihat sejauh mata memandang hanyalah hamparan laut lepas. Pada saat itu,
kita baru tersadar bahwa sesungguhnya kita hanyalah sebintik debu di tengah kemegahan dan keagungan ciptaan Tuhan. Dalam kesadaran itu keluarlah lafaz pengakuan dari sanubari kita bahwa Tuhan di sorga dan kita di bumi. Dia besar melebihi segala sesuatu. Dia adalah pencipta sementara kita hanyalah ciptaan. Tidak ada satu hal apapun yang dapat melebihi Dia. Pemazmur dalam bacaan kita malam ini sungguh-sungguh menyadari hal itu. Karena itu dalam kerendahan hati ia bergantung penuh pada pertolongan Tuhan. Hal ini timbul karena ia sadar bahwa di hadapan Tuhan manusia tidak punya daya apapun dan tidak mampu berbuat apapun. Karena itu, ada paling tidak 4 hal penting yang dapat kita pelajari dari bagian ini. Yang pertama, bahwa kita tidak boleh tinggi hati, lalu memandang orang lain dengan sombong. Ayatnya yang pertama bagian A. Mengapa? Sebab setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Jangan karena Tuhan memberikan kita lebih baik dalam pelayanan, karir, pekerjaan, usaha, dan lain-lain, lalu kita memandang remeh orang lain. Bisa jadi orang yang kita lihat rendah itu justru orang yang lebih tinggi kedudukannya di hadapan Tuhan karena ketulusan doanya bagi kita. Yang kedua, tidak perlu mengejar hal-hal yang terlalu besar atau terlalu ajaib. Ayat 1b. Ya, tidak berarti kita tidak perlu memiliki cita-cita atau iman yang besar. Akan tetapi ada bagian-bagian tertentu yang merupakan bagian kita. Ada bagian-bagian tertentu yang merupakan bagian orang lain. Dan ada bagian-bagian tertentu yang merupakan bagiannya Tuhan. Ketiga, belajarlah tenang dan diam. Sama seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya, ayat 2. Sebab dalam kondisi apapun, ketenangan yang luar biasa hanya dapat kita temui ketika kita berdiam dekat dengan Tuhan. Mungkin badai kehidupan sedang bergelora, pandemi COVID-19 mendera. Tetaplah berserah kepada Tuhan, diam, tenang, dan membiarkan Tuhan yang bekerja. Yang terakhir, kita harus selalu berharap hanya kepada Tuhan, ayat 3. Berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada siapa-siapa. Berharap dan berserah hanya kepadanya dalam setiap keadaan, suka pun duka, sakit pun ketika kita sehat. Karena itu saudara, mari kita terus belajar berserah kepada Tuhan Sang Sumber Hikmat untuk menunjukkan jalan terbaik bagi kita, menjadi berkat bagi sesama. Amin. Tuhanku hari
Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku gelut, ku tanya Tuhanku. Ku dalam kasih penebus, ku berserah selalu. Tiada lagi takutku, walau hidup penuh seteru. Mari Bapak Ibu kita bersyafaat. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Allah yang memberi kami waktu dan kesempatan malam ini boleh beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan, biarlah Roh Kudus sendiri akan memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, sehingga apa yang kami baca dan renungkan pada malam ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan baru, warna baru dalam kehidupan kami. Malam ini kami membawa akan seluruh anak-anak-Mu yang boleh beribadah bersama dengan kami melalui program ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, dalam berbagai situasi hidup yang mereka hadapi. Kami memohon Tuhan kiranya perlindungan-Mu tetap Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini terus bergumul karena kelemahan tubuh, karena sakit penyakit. Kami menyebut dalam doa kami, kekasih kami Ibu Nita Linggi Alo, juga kekasih kami Ibu Tika. Mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya, tapi juga sakit Tuhan, dirawat di rumah-rumah mereka, dirawat di rumah-rumah sakit, di kota ini dan di kota-kota lain. Dalam kesempatan ini kami bersehati berdoa dan memohon kepadamu ya Allah, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka. Jamah bagian tubuh yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus mereka dipulihkan melalui makanan, minuman dan obat-obatan, melalui perawatan, tindakan para medis, melalui cinta kasih keluarga. Kiranya ya Tuhan, pada waktu Tuhan mereka boleh pulih dan sembuh. Bapa Surgawi, berbagai bentuk penata layanan pekan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Begitu juga berbagai rencana-rencana jemaat-Mu dalam hidup keluarga mereka, dalam hidup rumah tangga mereka, pekerjaan, usaha, pelayanan mereka, studi mereka, kiranya boleh dilalui bersama dengan Tuhan pula. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak cucu kami yang saat ini bersekolah secara virtual, daring dari rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan tetap menolong mereka agar mereka juga tetap setia belajar dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang mencari pekerjaan, para kepala keluarga, saudara-saudara kami yang juga merindukan pekerjaan di tengah pandemi COVID ini. Kami berdoa Tuhan, buka jalan bagi mereka. Yang merindukan pendamping hidup, tunjukkanlah pasangan yang sepadan bagi mereka. Yang merindukan kehadiran anak dan berbagai-bagai hal, ya Bapa, kiranya Engkau sendengkan telinga-Mu mendengar dan menjawabnya. Beberapa saudara kami hari ini merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur dan berterima kasih, sempurnakan sukacita dan syukur mereka bagi Abimael Nathan Rambung, Kilyon Soli Lumembang, Yusriansa, Ibu Lince Limbong, Bapak Buarita, Agus Lepong, Brandon Immanuel, Christine. Berkati mereka Tuhan.
Beri kesehatan, kekuatan, hikmat, dan akal budi. Mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka bersama Tuhan. Begitu juga keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur dengan Bapak Benyamin Bongga dan Ibu Sarce Rongko. Tuhan berkati keluarga ini. Beri kesehatan, kekuatan bagi mereka menata kehidupan rumah tangga mereka bersama dengan Engkau. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Berkatilah mereka selalu Tuhan. Pandemi COVID-19 yang tiada berhenti ini, oh Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berperkara di dalamnya. Lindungilah kami dari berbagai-bagai kejahatan, berbagai-bagai kuasa kegelapan, bahkan juga berbagai-bagai penyakit termasuk virus corona. Kiranya kami tetap sehat dan boleh tetap beraktivitas di dalam perlindungan Tuhan. Bapa, kami akan beristirahat malam ini. Peliharakanlah kami. Kiranya esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan, menata hari baru bersama dengan Tuhan. Kami mohon ampun sekiranya ada hal-hal yang mendukakan hati-Mu, yang ada dalam diri kami akar pahit luka batin. Kiranya Tuhan mengampuni dosa kami. Mari sendengkan telinga-Mu mendengar dan menjawab doa ini. Karena kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu. Tiap detik tak berhenti, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Demikianlah ibadah kita bersama dengan keluarga di rumah masing-masing melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.